Identitasku terungkap di sidang perceraianku dengan suamiku. Mertua dan suamiku tak percaya kalau aku menantu yang sering mereka hina adalah menantu kaya raya. Ku buat menyesal dan hancur suami dan mertua tak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Siska, seorang istri yang selalu direndahkan oleh suaminya Nino dan mertuanya Bulina, akhirnya sampai pada titik perceraian. Selama ini mereka menganggap Siska perempuan biasa tanpa harta dan tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Namun, semua berubah saat sidang perceraian berlangsung. Identitas asli Siska yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap. Ternyata ia adalah pewaris keluarga kaya raya yang disegani. Nino dan Bulina terkejut. Tak percaya jika menantu yang mereka hina dan remehkan justru memiliki kedudukan dan kekayaan yang jauh di atas mereka. Penyesalan dan rasa malu menghantui mereka. Sementara Siska dengan tegas meninggalkan keluarga yang tak tahu diri itu. Kini, Nino dan Bulina hanya bisa menatap kehancuran hidup mereka sendiri, sedangkan Siska melangkah maju dengan penuh kebanggaan. Kalau kalian suka dengan cerita penuh emosi, air mata, dan balas dendam yang manis ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Siska makin semangat bikin cerita-cerita lainnya untuk kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Siska, seorang istri yang selalu direndahkan oleh suaminya Nino dan mertuanya Bulina, akhirnya sampai pada titik perceraian. Selama ini mereka menganggap Siska perempuan biasa tanpa harta dan tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Namun, semua berubah saat sidang perceraian berlangsung. Identitas asli Siska yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap. Ternyata ia adalah pewaris keluarga kaya raya yang disegani. Nino dan Bulina terkejut. Tak percaya jika menantu yang mereka hina dan remehkan justru memiliki kedudukan dan kekayaan yang jauh di atas mereka. Penyesalan dan rasa malu menghantui mereka. Sementara Siska dengan tegas meninggalkan keluarga yang tak tahu diri itu. Kini, Nino dan Bulina hanya bisa menatap kehancuran hidup mereka sendiri, sedangkan Siska melangkah maju dengan penuh kebanggaan. Kalau kalian suka dengan cerita penuh emosi, air mata, dan balas dendam yang manis ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Siska makin semangat bikin cerita-cerita lainnya untuk kalian. Sore itu, langit Jakarta dihiasi warna jingga keemasan. Di sebuah kafe modern yang ramai dengan anak muda, Siska duduk di pojok ruangan sambil menyesap cappuccino hangat. Penampilannya sederhana, hanya mengenakan blus putih polos dan celana jeans biru. Meski sederhana, aura elegan tetap terpancar dari dirinya. Ia adalah perempuan yang rendah hati dan tidak suka menonjolkan status aslinya sebagai anak dari keluarga konglomerat terkenal. Hari itu ia datang bukan untuk sekadar minum kopi, melainkan untuk menghadiri acara kumpul komunitas bisnis muda. Siska memang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan bisnis, meski identitas keluarganya jarang ia tunjukkan. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dengan langkah percaya diri. Dialah Nino. Penampilannya rapi dengan kemeja hitam yang digulung di lengan, rambut tertata klimis, dan senyum tipis yang seakan menebar pesona.
Nino adalah salah satu anggota baru dalam komunitas tersebut. Ia bukan orang kaya, tetapi pandai menampilkan diri seolah sukses besar. Perkenalan itu terjadi cukup sederhana. "Permisi, ini kursi kosong?" tanya Nino sambil menunjuk kursi di hadapan Siska. Siska mengangguk sopan. "Iya, silakan." Mereka pun mulai berbincang. Awalnya, Nino terlihat begitu ramah dan penuh perhatian. Ia menceritakan ambisinya dalam dunia kerja, cita-citanya ingin punya usaha sendiri, dan betapa ia mengagumi perempuan yang mandiri. Siska mendengarkan dengan tenang, sesekali tersenyum. Namun, di balik tutur kata manis itu, ada tatapan berbeda dari Nino. Seolah ia tengah menilai Siska dari ujung kepala hingga kaki. Dalam hati, Nino kagum pada kesederhanaan Siska, tapi ia juga salah mengira, menganggap Siska hanyalah perempuan biasa tanpa latar belakang istimewa. "Nama aku Nino," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Siska," jawab Siska dengan senyum hangat. Hari itu menjadi awal dari perkenalan mereka. Nino yang merasa Siska perempuan baik, sederhana, dan mudah didekati, mulai sering mencari kesempatan untuk mendekatinya. Siska yang tulus dan tidak pernah memandang seseorang dari hartanya, tak pernah curiga sedikit pun bahwa pria ini kelak akan menjadi bagian dari luka terbesarnya. Yang tak diketahui Nino, perempuan yang duduk di hadapannya itu sebenarnya bukan sembarang orang. Di balik sikap tenangnya, Siska menyimpan identitas besar sebagai pewaris keluarga kaya raya yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dan pertemuan sederhana di kafe sore itu akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Sejak pertemuan pertama di kafe itu, Nino semakin sering mencari cara untuk bertemu dengan Siska. Ia selalu punya alasan untuk menghubungi, entah menanyakan pendapat tentang bisnis, sekadar mengirim pesan menanyakan kabar, atau mengajak makan siang setelah acara komunitas. Siska awalnya merasa heran, tapi ia juga tidak bisa menolak keramahan Nino. Ada sesuatu dalam sikap pria itu yang membuatnya merasa dihargai. Nino pandai berbicara, selalu tahu cara membuat suasana hangat. "Besok kamu ada waktu nggak, SIS?" tanya Nino suatu sore lewat pesan singkat. "Kenapa?" balas Siska singkat. "Aku ada tempat makan enak. Katanya cozy banget buat ngobrol. Kayaknya kamu bakal suka." Dan benar saja, keesokan harinya, Nino menjemput Siska dengan mobil sedan bekas yang masih tampak gagah. Ia berusaha tampil sebaik mungkin. Di restoran sederhana itu, Nino mulai berani menunjukkan ketertarikannya. Ia memperhatikan cara Siska makan, cara ia berbicara, bahkan cara ia tertawa. "Aku senang banget bisa kenal sama kamu," ucap Nino sambil menatapnya serius. Siska tersenyum kecil. "Kenapa memangnya?" "Ya, kamu beda. Sederhana, nggak sok kayak orang-orang di komunitas itu. Aku suka." Ucapan itu membuat hati Siska bergetar, tapi sekaligus membuatnya berpikir keras. Ia sadar, Nino melihat dirinya sebagai perempuan biasa. Identitasnya sebagai pewaris keluarga kaya raya masih ia sembunyikan rapat. Suatu hari, ketika mereka berjalan bersama di taman kota, Nino kembali mencoba membuka perasaan. "SIS, aku serius sama kamu. Boleh nggak aku lebih dari sekadar teman?" tanyanya dengan nada penuh harap. Siska terdiam sejenak. Ia tidak ingin gegabah. Lalu ia pun berkata dengan jujur, tapi bukan kebenaran sepenuhnya. "Aku harus bilang sesuatu dulu. Nino, jangan salah paham ya. Aku ini cuma karyawan biasa di kantor swasta. Gajiku cukup untuk hidup, tapi aku nggak punya apa-apa yang istimewa." Ia menatap Nino lekat-lekat, mencoba membaca reaksi pria itu. Sejenak, wajah Nino tampak kaget. Namun,
Dengan cepat ia menutupi ekspresinya dengan senyum. Nggak apa-apa. SIS. Aku nggak peduli kamu kerja apa. Yang penting aku nyaman sama kamu. Siska mengangguk pelan. Meski dalam hatinya ia masih ragu. Ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk menguji apakah Nino benar-benar tulus mencintainya atau akan berubah jika tahu ia hanyalah perempuan biasa. Hari-hari berikutnya, Nino semakin intens. Ia selalu ada di setiap kesempatan, selalu menawarkan bantuan, selalu berusaha hadir di sekitar Siska. Tak butuh waktu lama, hubungan mereka pun resmi berubah menjadi sepasang kekasih. Siska mencoba percaya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Nino benar-benar tulus. Namun, di balik hatinya, ia masih menyimpan sebuah pertanyaan besar. Apakah Nino mencintainya karena dirinya, atau hanya karena sesuatu yang lain? Hubungan Siska dan Nino semakin serius. Setelah beberapa bulan berpacaran, akhirnya Nino memutuskan untuk mengenalkan Siska kepada keluarganya. Bagi Siska, itu langkah besar. Ia tahu cepat atau lambat, ia harus bertemu dengan Bulina, mertua masa depannya. Hari Minggu sore itu, Siska datang ke rumah keluarga Nino. Ia memilih tampil sederhana, kebaya modern berwarna pastel dengan riasan tipis. Siska memang sengaja tidak menampilkan sisi glamornya. Ia ingin melihat bagaimana keluarga Nino memperlakukannya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Rumah keluarga Nino besar, meski tak bisa dibilang mewah. Namun, nuansa di dalamnya jelas menunjukkan bahwa mereka sangat menjunjung gengsi. Foto-foto keluarga terpajang rapi di ruang tamu, perabotan ditata sedemikian rupa untuk memberi kesan elegan, dan aroma parfum ruangan cukup menusuk. Bulina, ibunda Nino, menyambut mereka dengan senyum tipis yang kaku. Tatapannya langsung menyapu tubuh Siska dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai harga diri calon menantunya. "Ini, Bu, Siska, pacar aku," kata Nino sambil tersenyum bangga. Bulina hanya mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada datar, "Oh, ini ya? Dari mana asalnya?" Siska menunduk sopan. "Saya asli Jakarta, Bu. Sekarang kerja di sebuah perusahaan swasta." Alis Bulina sedikit terangkat. "Kerja di perusahaan swasta? Jadi bukan PNS? Bukan juga pengusaha?" Nada suaranya jelas mengandung nada meremehkan. Siska tetap berusaha tersenyum ramah. "Iya, Bu. Saya hanya karyawan biasa." Sejenak, ruangan itu hening. Bulina menatap anaknya dengan ekspresi tidak puas. "Nino, Mama kira kamu bakal cari pasangan yang bisa bikin kamu naik kelas. Ya minimal dari keluarga terpandang, atau yang bisa bantu bisnis keluarga. Kok malah pilih karyawan biasa?" Nino tersenyum canggung. "Bu, Siska baik orangnya. Aku nyaman sama dia. Tapi kenyamanan saja nggak cukup, Nino." Bulina meninggikan suara. "Dalam hidup ini, gengsi itu penting. Apa kata orang kalau kamu bawa menantu biasa-biasa aja? Nggak ada kebanggaan Mama sama sekali." Kata-kata itu menusuk hati Siska. Ia sudah terbiasa bersikap rendah hati, tapi kali ini ia benar-benar merasa diremehkan. Meski begitu, ia tetap menahan diri. "Maaf, Bu, saya mengerti kalau Ibu punya harapan besar untuk Nino, tapi saya akan berusaha yang terbaik untuk mendampingi dia." Suara Siska terdengar lembut, tanpa nada melawan. Bulina hanya mendengus pelan. "Kita lihat saja nanti." Hari itu, pertemuan pertama Siska dengan keluarga Nino meninggalkan kesan pahit. Ia tahu betul, Bulina menilainya rendah hanya karena ia mengaku sebagai karyawan biasa. Di balik tatapan teduhnya,
Siska menyimpan luka kecil. Namun, ia memilih diam. Baginya, waktu akan menjawab segalanya. Yang tidak disadari Bulina, perempuan yang ia hina itu sebenarnya jauh lebih terhormat dan kaya daripada yang bisa ia bayangkan. Meski pertemuan pertama dengan Bulina begitu menyesakan, Siska tetap bertahan di sisi Nino. Ia percaya, cinta sejati bukan hanya tentang persetujuan keluarga, melainkan tentang komitmen antara dua hati. Nino sendiri berulang kali meyakinkan Siska bahwa ia akan selalu membelanya, meski ibunya sering bersikap kasar. Namun, sejak hari itu, Bulina semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Dalam sebuah acara keluarga, saat Siska membantu menyajikan makanan, Bulina sengaja melontarkan kata-kata pedas. "Ah, jadi ini yang namanya calon menantu? Masakannya aja sederhana sekali. Kalau jadi menantu mama, harusnya bisa masak makanan mewah, bukan makanan ala kantin kantor begini." Para saudara yang hadir terdiam canggung. Siska hanya tersenyum, menahan sakit di dalam hati. Di kesempatan lain, saat keluarga besar berkumpul, Bulina kembali meremehkan. "Kalau dilihat-lihat, anak mama ini terlalu ganteng buat kamu, Siska. Kamu tuh beruntung bisa dapat Nino. Harusnya kamu sadar diri, jangan banyak menuntut." Ucapan itu membuat pipi Siska panas. Tapi ia tetap diam, karena ia tidak ingin mempermalukan Nino di depan keluarganya. Nino mencoba membela, meski suaranya terdengar lemah. "Bu, jangan begitu dong. Siska kan sudah berusaha baik sama keluarga." Bulina hanya menatap tajam. "Mama cuma bicara apa adanya. Mama nggak rela anak mama jatuh kelas gara-gara perempuan biasa." Meski mendapat hinaan demi hinaan, hubungan Nino dan Siska tetap berlanjut. Nino semakin berkeras ingin menikahi Siska, meski ibunya menentang. "Aku nggak peduli. SIS. Aku cinta sama kamu. Apapun kata mama, aku mau kita nikah," kata Nino suatu malam saat mereka duduk berdua di taman. Siska menatapnya dalam. Hatinya penuh keraguan, tapi juga dipenuhi rasa cinta. Ia tahu Nino tulus pada dirinya, meski kadang keberanian Nino di hadapan Bulina tidak sekuat yang ia harapkan. Akhirnya, dengan segala tekanan dan cemoohan, pernikahan itu tetap terlaksana. Hari pernikahan seharusnya menjadi hari bahagia, tapi suasana berbeda terasa di pelaminan. Siska tampil anggun dalam gaun putih sederhana, senyumnya menawan. Namun, tatapan Bulina yang duduk di kursi keluarga tampak dingin, seolah tidak rela menerima Siska sebagai menantu. Beberapa tamu bahkan mendengar Bulina berbisik sinis kepada kerabatnya. Entah apa yang dipikirkan Nino. Menikah sama perempuan biasa. Tidak ada kebanggaan sama sekali. Siska mendengar bisikan itu, meski berpura-pura tak peduli. Ia hanya menggenggam erat tangan Nino di pelaminan. Pernikahan itu menandai awal dari kehidupan rumah tangga mereka. Tapi Siska tahu betul, jalan di depannya tidak akan mudah. Ia harus hidup berdampingan dengan mertua yang terang-terangan meremehkan dirinya, sementara identitas aslinya sebagai pewaris kaya raya masih ia sembunyikan rapat-rapat. Di lubuk hatinya, Siska berjanji pada dirinya sendiri, akan ada waktunya semua hinaan ini terbalas, bukan dengan amarah, melainkan dengan kenyataan yang tak bisa dibantah. Setelah pernikahan, Siska berharap kehidupannya bersama Nino akan lebih tenang. Ia ingin memulai lembaran baru, membangun keluarga kecil penuh cinta. Namun, kenyataan jauh dari harapannya. Sejak hari pertama mereka tinggal bersama, bayang-bayang Bulina tak pernah hilang. Rumah tangga yang seharusnya diisi dengan kebahagiaan, justru sering dipenuhi dengan campur tangan mertua. Bulina kerap datang tanpa pemberitahuan. Terkadang pagi-pagi buta,
Terkadang malam saat Siska baru selesai membereskan rumah. Rumah kamu ini terlalu sederhana. SIS. Lihat tuh gorden. Murah sekali kainnya. Kalau jadi istri Nino, jangan bikin malu keluarga. Ganti dengan yang lebih bagus, katanya suatu hari sambil menunjuk ruang tamu. Siska hanya menunduk. Padahal dalam hatinya ia bisa dengan mudah membeli gorden termahal jika ia mau. Namun, ia tetap memilih diam, masih teguh dengan keputusannya menyembunyikan identitasnya. Di lain waktu, Bulina juga sering ikut campur soal dapur. Masakan kamu hambar. Anak mama suka yang enak, bukan makanan ala kadarnya. Kamu harus belajar lagi. Kalau nggak bisa masak, bagaimana mau jadi istri yang baik? Kata-kata itu menusuk telinga Siska. Ia berusaha sabar, meski hatinya perih. Awalnya, Nino masih sering membela. Bu, jangan terlalu keras sama Siska. Dia sudah berusaha. Namun, lama-kelamaan, pengaruh Bulina mulai meresap ke dalam pikiran Nino. Suatu malam, setelah ibunya pulang, Nino melontarkan ucapan yang membuat hati Siska tercekat. SIS, Mama ada benarnya juga. Kamu harusnya bisa lebih. Ya, lebih berkelas gitu. Jangan cuma masak sederhana. Jangan cuma pakai pakaian biasa. Aku kan malu kalau dibandingin sama istri teman-temanku. Siska menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Nino, aku ini apa adanya. Kamu dulu bilang kamu suka kesederhanaanku. Sekarang kenapa berubah? Nino menghela napas panjang. Aku cuma nggak mau mama kecewa. Kamu tahu kan, gengsi itu penting buat keluarga kita. Hati Siska hancur mendengar kalimat itu. Ia sadar, perlahan tapi pasti, suaminya mulai lebih banyak mendengarkan ibunya dibanding dirinya. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Bulina seolah tak pernah berhenti mencari celah untuk merendahkan. Dan Nino, alih-alih menjadi pelindung, kini mulai ikut menuntut Siska berubah sesuai standar ibunya. Siska masih bertahan, mencoba menutup luka dengan kesabaran. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai bertanya, sampai kapan ia bisa kuat menghadapi perlakuan yang terus merendahkannya? Siska tahu, badai dalam rumah tangganya baru saja dimulai. Hari-hari Siska kian berat. Bukan hanya di dalam rumah, kini Bulina mulai berani mempermalukan dirinya di depan orang lain. Suatu sore, keluarga besar Nino mengadakan acara arisan di rumah salah satu kerabat. Siska datang dengan kebaya sederhana berwarna biru muda. Rambutnya disanggul rapi. Ia tetap tampil anggun meski dengan gaya sederhana. Namun, begitu ia melangkah masuk, Bulina langsung melontarkan komentar sinis di hadapan semua orang. Ah, ini dia menantu mama. Lihat, bajunya sederhana sekali. Kalau begini, orang pasti mengira Nino menikah dengan pembantu, bukan dengan pasangan sepadan. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat yang ikut-ikutan meremehkan. Siska hanya tersenyum, menahan hatinya yang sakit. Saat acara makan bersama, Siska mencoba membantu di dapur. Namun, lagi-lagi Bulina menyindir keras. Hati-hati ya semuanya. Kalau makanan rasanya aneh, jangan salahkan saya. Itu buatan menantu mama. Masakan karyawan biasa memang beda jauh dengan masakan orang berkelas. Komentar itu membuat wajah Siska memerah. Bukan karena malu pada dirinya, tapi karena merasa harga dirinya diinjak di depan umum. Yang paling menyakitkan, Nino justru ikut menimpali. Iya, yes. Kamu tuh harus belajar lebih banyak lagi. Jangan bikin mama malu di depan keluarga. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Siska. Suami yang seharusnya membelanya, kini ikut menyerang bersama ibunya.
Sejak saat itu, Nino semakin keras terhadap istrinya. Ia mulai sering menuntut Siska berdandan lebih glamor, mengenakan perhiasan meski Siska selalu berkata tak perlu pamer. Nino bahkan sering membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya. Lihat tuh, istri-istrinya teman kantor aku. Cantik, modis, wangi. Kamu harus bisa kayak mereka. Jangan bikin aku malu lagi. Siska hanya bisa menunduk. Padahal, jika ia mau, ia bisa dengan mudah membeli gaun rancangan desainer atau perhiasan berlian berkilauan. Tapi ia sengaja menahan diri, masih ingin tahu apakah suaminya benar-benar mencintai dirinya apa adanya. Malam-malam Siska kini dipenuhi air mata. Ia menangis dalam diam, hanya di balik bantal. Suami yang dulu begitu manis kini berubah dingin, sementara mertua semakin kejam. Namun, meski hatinya tersiksa, Siska masih menyimpan tekad kuat. Ia percaya, pada saat yang tepat, semua kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, Bulina dan Nino akan menyesali semua hinaan yang pernah mereka lontarkan. Untuk sementara, ia memilih diam. Tapi diamnya bukan berarti kalah. Itu adalah diam seorang perempuan yang menunggu waktu untuk bangkit dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Semakin lama, Bulina merasa kehadiran Siska dalam keluarga hanyalah beban. Ia tak pernah puas, selalu mencari-cari kekurangan menantunya. Baginya, Siska tak pantas mendampingi Nino, apalagi mengangkat nama besar keluarganya yang sangat mengutamakan gengsi. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah, Bulina membuka pembicaraan serius dengan Nino. "Nak, Mama sudah pikir panjang. Kalau kamu terus bersama Siska, hidup kamu nggak akan naik. Mama nggak mau kamu terjebak sama perempuan biasa. Mama minta kamu pikirkan perceraian." Nino yang sedang menyesap teh hampir tersedak. "Bu, masa segitunya? Kita kan baru menikah." "Justru karena baru menikah, belum terlambat untuk pisah. Kamu bisa cari perempuan lain yang lebih berkelas, lebih pantas untuk jadi pendamping kamu. Bukan perempuan yang cuma bisa masak seadanya dan pakai baju murahan," tegas Bulina tanpa rasa bersalah. Awalnya, Nino mencoba bertahan. "Tapi Bu, aku cinta sama Siska." Namun, ucapan itu segera dipatahkan. "Cinta nggak bikin kamu dihargai orang. Nino, kamu itu laki-laki. Harga diri kamu ada di pasanganmu. Kalau istri kamu tampak rendah, orang-orang juga akan meremehkan kamu. Mama nggak mau lihat kamu hancur gara-gara salah pilih istri." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Nino. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan ucapan ibunya. Keesokan harinya, saat Siska menyajikan sarapan, Nino menatapnya dengan tatapan berbeda. Ada keraguan dan kegelisahan. "SIS, kamu nggak kepikiran buat, ya, memperbaiki diri sedikit, biar Mama lebih bisa terima kamu?" Siska menatap suaminya dalam. "Nino, aku sudah berusaha. Aku selalu sabar menghadapi Mama. Tapi sepertinya, apapun yang aku lakukan, Mama tetap tidak akan pernah melihatku cukup baik." Nino menghela napas panjang. "Aku cuma nggak mau terus-terusan jadi bahan omongan. Mama sudah mulai nyuruh aku mikirin yang lebih jauh." "Lebih jauh bagaimana maksudmu?" tanya Siska, meski hatinya sudah bergetar. Nino terdiam, lalu akhirnya berkata pelan, "Mama nyuruh aku mikirin perceraian." Kata itu menghantam hati Siska seperti petir di siang bolong. Ia mematung, tak percaya suaminya benar-benar mengucapkan hal itu. Air matanya menetes perlahan, meski ia berusaha menahan diri. "Jadi, kamu mulai terpikir untuk meninggalkan aku, Nino?" Suaranya bergetar. Nino tidak menjawab.
Diamnya justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Hari itu menjadi titik awal dari konflik besar dalam rumah tangga mereka. Bulina semakin gencar menekan, sementara Nino, yang dulu bersumpah akan melindungi Siska, kini mulai goyah dan tak lagi sekuat dulu. Siska hanya bisa menggenggam hatinya erat. Ia sadar, badai semakin mendekat, dan rumah tangganya mungkin benar-benar akan terancam hancur. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyusun tekad. Jika memang perceraian adalah jalan akhirnya, maka kebenaran siapa dirinya yang sebenarnya akan segera terbongkar di hadapan mereka semua. Sejak Bulina mendesak perceraian, sikap Nino terhadap Siska berubah drastis. Jika dulu ia masih mencoba melindungi istrinya, kini setiap kali terjadi masalah sekecil apapun, Nino selalu meledak. "Kenapa masakan kamu selalu begini? SIS? Nggak bisa sekali aja bikin yang enak?" bentak Nino suatu malam, melempar sendok ke meja makan. Siska terdiam, menunduk sambil menahan air mata. Padahal ia tahu, masakannya tak seburuk itu. Hanya saja, apapun yang ia lakukan, Nino selalu mencari alasan untuk marah. Tak hanya itu, Nino juga mulai menghindari Siska. Pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, atau bahkan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ketika Siska mencoba menegur, ia malah dibentak. "Jangan sok ngatur aku. Kamu itu istri, bukan bos aku. Kalau nggak suka, kamu bisa pergi." Kata-kata itu menusuk hati Siska dalam-dalam. Ia merasa perlahan kehilangan suami yang dulu begitu lembut. Di sisi lain, Bulina terus menekan dari belakang. Hampir setiap hari ia menelepon Nino, menanyakan kapan anaknya akan benar-benar menceraikan Siska. "Nino, kamu jangan buang-buang waktu. Perempuan itu nggak ada gunanya. Cepat ajukan perceraian sebelum semuanya terlambat. Mama sudah siapkan pengacara kalau kamu butuh." Dorongan itu membuat Nino semakin yakin. Rasa cintanya pada Siska mulai terkikis, tergantikan oleh rasa malu yang ditanamkan ibunya. Ia mulai percaya bahwa hidupnya akan lebih baik tanpa Siska. Di rumah, ketegangan semakin menjadi. Nino sering pulang dengan wajah masam, tak pernah lagi menanyakan kabar atau duduk bersama Siska. Bahkan, suatu malam, pertengkaran hebat tak terelakkan. "Aku capek sama semua ini. SIS, kamu tuh nggak pernah cocok sama aku, apalagi sama keluarga aku. Mungkin mama benar, kita memang nggak seharusnya bersama," teriak Nino, suaranya menggema di ruang tamu. Siska berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. "Jadi kamu lebih memilih ibumu daripada aku, istrimu sendiri?" tanyanya lirih. Nino menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau harus memilih, ya aku pilih mama. Karena dia tahu yang terbaik buat aku. Dan kamu cuma bikin aku malu." Air mata Siska jatuh deras. Ia tidak pernah menyangka suaminya yang dulu begitu lembut, kini berubah menjadi orang asing yang dingin dan kasar. Malam itu, ia menyadari satu hal. Perceraian bukan lagi sekadar ancaman, tapi sudah menjadi keputusan yang hampir bulat. Bulina tak akan berhenti sampai semua terjadi sesuai keinginannya. Siska hanya duduk sendirian di kamar setelah pertengkaran itu, menggenggam hatinya yang hancur. Namun, di balik luka dan air mata, perlahan tumbuh sebuah tekad kuat. Jika memang perceraian tak bisa dihindari, maka ia akan menjalaninya dengan kepala tegak. Dan saat hari itu tiba, semua kebenaran tentang dirinya akan terungkap, menghancurkan gengsi palsu yang selama ini dipuja oleh Nino dan ibunya. Suasana rumah Nino semakin tegang. Belum reda luka pertengkaran mereka, Bulina malah datang membawa seorang tamu istimewa. Seorang gadis muda, cantik, modis, dengan pakaian rapi yang memancarkan wibawa. "Nino, kenalin ini Ayu, anak teman mama. Dia kerja di kantor pemerintahan, PNS loh, mapan dan punya masa depan jelas," ucap Bulina penuh kebanggaan, seakan memperkenalkan menantu idamannya.
Ayu tersenyum manis sambil menyodorkan tangan. Senang bertemu dengan Nino, ucapnya sopan. Nino sempat canggung, tapi tak bisa menolak gengsi yang ditawarkan ibunya. Ia menyambut salam itu dengan tatapan yang penuh kebimbangan. Iya, senang juga bertemu dengan kamu, Ayu. Di sisi lain, Siska berdiri di pintu ruang tamu, menyaksikan adegan itu dengan hati tercabik-cabik. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pandangannya tertuju pada tangan Nino dan Ayu yang saling berjabat, seolah menyaksikan tanda kesepakatan yang akan menggantikannya. Bulina, dengan nada sinis, melirik Siska. Lihat kan, Nino, inilah perempuan yang pantas berdampingan dengan kamu. Cantik, terhormat, dan dari keluarga terpandang. Bukan seperti, ya, kamu tahulah. Kalimat itu menohok langsung ke dada Siska. Siska mencoba menahan air matanya. Bu, saya masih istri Nino. Tolong jangan seenaknya membawa orang lain masuk di tengah rumah tangga kami, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Namun, Bulina langsung menepis. Istri? Istri macam apa kamu? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Nino berhak dapat yang lebih baik. Kamu sudah cukup bikin malu keluarga ini. Nino diam saja. Tak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Diamnya Nino adalah pengkhianatan terbesar bagi Siska. Ayu, meski tampak canggung, tetap duduk manis mendengarkan. Ia jelas tidak ingin ikut campur, tapi keberadaannya saja sudah menjadi luka baru bagi Siska. Malam itu, Siska mengurung diri di kamar, menangis tanpa henti. Ia merasa semakin kecil, semakin terpuruk, seakan tak lagi memiliki tempat di hati suaminya. Kata-kata Bulina terus terngiang, menghancurkan rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit. Namun, di balik keterpurukan itu, hati kecil Siska berbisik, jika mereka pikir aku tak pantas, biarlah waktu yang membuktikan siapa sebenarnya yang harus menunduk di hadapanku. Hari itu, ruang sidang dipenuhi ketegangan. Bulina duduk di barisan depan dengan wajah penuh kemenangan, sementara Nino duduk di sampingnya, tampak percaya diri. Mereka berdua seakan yakin perceraian ini hanyalah formalitas. Cepat atau lambat, Siska pasti angkat kaki dari hidup Nino, bisik Bulina dengan senyum sinis. Siska datang dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana. Dari luar, ia terlihat pasrah, seolah menyerahkan semuanya pada takdir. Namun di balik tatapannya yang tenang, tersimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sidang dimulai. Kuasa hukum Nino dengan lantang menyuarakan alasan perceraian. Klien saya, Nino, merasa tidak cocok lagi hidup bersama Siska. Banyak perbedaan prinsip dan, maaf, keluarga juga keberatan dengan status sosial Siska yang jauh dari standar keluarga Nino. Bisik-bisik terdengar dari pengunjung sidang. Beberapa menggeleng, beberapa mengangguk setuju. Bulina semakin tegak duduknya, merasa makin puas. Hakim lalu menoleh pada Siska. Apakah pihak istri ingin memberikan pembelaan? Siska berdiri pelan. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara tenang ia berkata, "Selama ini saya menerima hinaan dan perlakuan buruk dari suami dan mertua saya. Namun, hari ini saya tidak ingin membalas dengan kata-kata. Saya hanya ingin memperlihatkan siapa sebenarnya saya." Siska memberi isyarat pada seorang pria yang duduk di belakang. Lalu pria itu maju menyerahkan beberapa berkas kepada hakim. Hakim meneliti dokumen-dokumen itu. Wajahnya berubah serius. Apakah benar ini data perusahaan, rekening, dan kepemilikan aset atas nama Anda, Nyonya Siska? Siska mengangguk tenang. Benar, Yang Mulia. Saya pewaris sekaligus pemilik saham terbesar di perusahaan keluarga saya. Semua aset yang tertera itu sah milik saya. Selama ini saya memilih menyembunyikannya,
karena saya ingin tahu apakah suami saya menikahi saya karena cinta atau hanya karena harta. Suasana ruang sidang mendadak heboh. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Semua mata kini memandang Nino dan Bulina yang wajahnya pucat pasi. Bulina langsung berseru, "Itu tidak mungkin. Kamu pasti memalsukan semua itu." Namun hakim menegaskan, semua dokumen ini resmi, dengan tanda tangan notaris dan data valid dari bank serta badan usaha. Tidak ada yang palsu. Nino terdiam, wajahnya merah padam. Semua rasa percaya dirinya runtuh seketika. Ia baru sadar, istri yang selama ini ia hina justru jauh lebih tinggi darinya. Siska menatap mereka dengan sorot mata dingin. "Saya tidak butuh lagi pembelaan. Karena hari ini, yang ingin saya tunjukkan hanyalah kebenaran. Kebenaran bahwa menantu yang kalian hina adalah seorang wanita yang bisa berdiri sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun." Bulina menunduk. Wajahnya penuh malu. Nino tak sanggup menatap mata Siska. Ruang sidang yang tadinya terasa seperti panggung kemenangan bagi mereka, kini berubah menjadi mimpi buruk yang memalukan. Suasana ruang sidang masih panas. Setelah identitas asli Siska terbongkar, Nino dan Bulina benar-benar terpukul. Wajah mereka pucat, penuh rasa malu, apalagi tatapan para hadirin kini menusuk seperti pisau. Nino yang tadi begitu yakin, kini mulai panik. Ia berdiri terburu-buru. "Yang mulia, saya ingin membatalkan gugatan perceraian ini. Saya tidak ingin berpisah dengan istri saya. Semua hanya kesalahpahaman." Bulina pun langsung menimpali. Suaranya terdengar memohon meski masih ada nada tinggi. "Benar, Yang Mulia. Kami menyesal. Siska tetap menantu kami. Kami tidak mau bercerai. Ini hanya emosi sesaat." Namun, Siska menatap keduanya dengan dingin. Tatapannya tidak lagi menyiratkan cinta, melainkan ketegasan seorang wanita yang sudah ditempa oleh rasa sakit terlalu lama. "Yang Mulia," suara Siska terdengar jelas dan lantang. "Saya menolak permintaan mereka. Saya tetap ingin melanjutkan perceraian ini. Bukan harta yang menjadi alasan saya, melainkan perlakuan yang sudah terlalu sering menghina dan merendahkan saya. Tidak ada cinta, tidak ada hormat, hanya luka yang ditinggalkan." Ruangan menjadi hening seketika. Semua mata kini terpaku pada Siska. Nino panik. Ia melangkah mendekat, mencoba menggenggam tangan Siska, tapi Siska langsung menariknya. "Siska, maafkan aku. Aku hilaf. Aku hanya ikut omongan Mama. Aku janji akan berubah. Jangan tinggalkan aku," ucap Nino dengan suara bergetar. Siska menatapnya tanpa belas kasihan. "Janji? Janji apa lagi?" "Nino, janji untuk tidak menghina, tapi tetap membiarkan ibumu menelanjangiku di depan orang lain. Janji untuk mencintai, tapi kenyataannya kamu sibuk mencari pengganti. Maaf, aku sudah terlalu lelah percaya." Hakim mengetuk palu, menengahi suasana yang semakin emosional. Jika istri sudah tegas memilih untuk melanjutkan perceraian, maka sidang akan dilanjutkan sampai putusan akhir. Bulina menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Nino duduk lemas di kursinya, seolah dunia runtuh menimpa dirinya. Siska, di sisi lain, berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari belenggu rumah tangga penuh penghinaan. Ia melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak, meninggalkan Nino dan Bulina yang terperangkap dalam rasa malu dan penyesalan. Hari itu, keputusan besar telah diambil. Jalan mereka tak lagi seiring. Beberapa hari setelah sidang, Siska mulai menjalani hari-harinya dengan tenang. Meski rasa sakit masih ada,
Ada kelegaan besar yang ia rasakan karena akhirnya bebas dari belenggu hinaan dan tekanan. Ia mulai sibuk mengurus perusahaan keluarganya, perlahan menemukan kembali jati diri yang dulu sempat ia kubur demi cinta. Namun, suatu sore, ketika Siska baru pulang dari kantor, ia mendapati Nino sudah berdiri di depan rumahnya. Wajahnya lusuh, pakaiannya tidak serapi biasanya. Mata Nino sembab. Jelas ia tidak tidur dengan baik beberapa malam terakhir. "Siska," suara Nino serak, hampir bergetar. Siska menghela napas, enggan, namun ia tetap membuka pagar. "Apa lagi yang kamu mau, Nino?" Nino mendekat, mencoba meraih tangan Siska, tapi ditahan. "Aku salah. Aku terlalu dungu. Aku biarkan mama mengatur hidupku. Aku sakiti kamu. Tapi tolong, jangan akhiri semuanya. Kita bisa mulai lagi dari awal." Siska menatapnya dengan dingin. "Mulai lagi? Setelah semua luka yang kamu dan ibumu tanamkan di hatiku? Setelah kamu biarkan aku dipermalukan di depan orang-orang? Setelah kamu diam, bahkan saat aku diludahi harga diriku?" Nino terisak, jatuh berlutut di depan Siska. "Aku menyesal, Siska. Aku rela tinggalkan mama. Aku rela lakukan apa saja, asal kamu mau kembali padaku." Hati Siska sempat tercekat. Dulu, perempuan itu pasti akan luluh. Tapi kini, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Ia sadar, luka hatinya tidak bisa disembuhkan dengan janji kosong. Dengan suara tegas, Siska berkata, "Bangun, Nino. Hentikan sandiwara ini. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan aku sudah tidak punya cinta untukmu lagi." Nino terdiam, air matanya jatuh semakin deras. "Aku masih mencintaimu, Siska," bisiknya lirih. Siska menggeleng pelan, lalu berbalik meninggalkan Nino yang masih berlutut. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan biarkan aku hancur dulu. Sekarang, biarlah kamu belajar menanggung akibat dari pilihanmu." Nino hanya bisa menatap punggung Siska yang semakin menjauh. Saat itu, ia sadar, penyesalannya sudah terlambat. Di balik pintu rumahnya, Siska menutup mata, menahan tangis. Bukan karena masih mencintai Nino, melainkan karena ia benar-benar sudah ikhlas melepas. Ia tahu, ke depan akan ada kebahagiaan baru yang menunggunya. Bukan bersama Nino, bukan dengan keluarga yang merendahkannya, melainkan dengan dirinya sendiri yang akhirnya berani berkata cukup. Putusan sidang telah diketok. Siska resmi bercerai dari Nino. Bagi Nino dan Bulina, itu bukan sekadar kehilangan seorang istri atau menantu, melainkan awal dari kejatuhan besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Kabar tentang sidang perceraian itu menyebar luas. Media lokal bahkan menulis artikel tentang wanita kaya raya yang selama ini direndahkan oleh suami dan mertuanya sendiri. Nama Nino dan Bulina menjadi bahan pembicaraan, bukan lagi dengan hormat, melainkan dengan cibiran. Di kantor, Nino tidak lagi dipandang sebagai lelaki terhormat. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan mengejek di belakangnya. Kasihannya, istri kaya raya diceraikan cuma karena gengsi keluarga. Sekarang malah jatuh miskin harga diri. Komentar-komentar itu menusuk harga diri Nino lebih dalam daripada pedang. Bulina pun mengalami hal yang sama. Teman-teman arisannya yang dulu selalu ia banggakan kini menertawakannya. Katanya menantumu miskin. Lina, kok ternyata pewaris perusahaan besar? Pantas kamu sekarang malu-malu keluar rumah. Bulina tidak bisa lagi menegakkan kepala di hadapan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Sementara itu,
kehidupan Siska justru berbalik 180 derajat. Ia dipandang sebagai wanita kuat yang berani melawan hinaan dan berdiri di atas kakinya sendiri. Kehidupannya penuh dengan dukungan, bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga dari masyarakat yang terinspirasi oleh keteguhan hatinya. Nino, di sisi lain, tenggelam dalam rasa bersalah. Ia mencoba mendekati Siska, tetapi setiap langkahnya ditolak. Siska tidak pernah lagi memberi ruang untuk rujuk. Penolakan itu membuatnya semakin terpuruk. Sedangkan Bulina hanya bisa terkurung dalam rumahnya, menghindari tatapan masyarakat yang sudah menorehkan label baru padanya. Mertua yang tak tahu diri, yang justru merendahkan menantu berhati mulia. Hari-hari mereka berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Reputasi hancur, harga diri tercabik, dan penyesalan tiada henti. Sementara Siska melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam, Nino dan Bulina hanya bisa hidup dalam bayang-bayang rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa minggu setelah sidang perceraian, kehidupan Siska berubah total. Tidak lagi ada caci maki dari Nino maupun Bulina. Tidak ada lagi hinaan yang menusuk hatinya setiap hari. Kini, ia berdiri tegak sebagai dirinya yang sesungguhnya, pewaris sekaligus pemimpin perusahaan besar milik keluarganya. Pagi itu, Siska melangkah masuk ke kantor pusat perusahaan dengan penuh percaya diri. Semua karyawan memberi salam hormat. Pandangan mereka bukan lagi meremehkan, melainkan penuh kekaguman. Siska mengenakan setelan kerja elegan, wajahnya memancarkan wibawa seorang pemimpin sejati. "Selamat pagi, Bu Siska," sapa salah satu manajer dengan hormat. "Selamat pagi. Mari kita kerja dengan semangat hari ini," jawabnya sambil tersenyum hangat. Rapat direksi pertama yang ia pimpin berjalan dengan lancar. Siska mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun bijak. Ia mengajukan ide-ide inovatif untuk mengembangkan perusahaan, mulai dari ekspansi ke sektor digital hingga program sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu. Para direksi terkesima. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar, "Kami bangga berada di bawah kepemimpinan Anda. Visi Anda jelas akan membawa perusahaan ini jauh lebih maju." Di balik semua kesibukan itu, Siska juga menemukan ketenangan batin. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia hanya perlu fokus pada dirinya sendiri, keluarganya, dan masa depan yang lebih baik. Kabar tentang kesuksesan Siska semakin meluas. Media menyoroti pencapaiannya, menjulukinya sebagai wanita tangguh yang bangkit dari luka rumah tangga menuju kursi kepemimpinan. Sementara itu, di kejauhan, Nino dan Bulina hanya bisa menatap dari balik berita. Mereka melihat Siska tersenyum di layar televisi, menerima penghargaan sebagai salah satu pemimpin wanita inspiratif. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi penyesalan dan rasa malu yang tiada akhir. Siska kini tidak lagi sekadar bertahan, ia menang. Bukan dengan balas dendam kasar, melainkan dengan menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada pada keberanian untuk bangkit dan memimpin jalannya sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. Banyak hal yang berubah dalam hidup Siska. Perusahaannya berkembang pesat. Namanya dikenal sebagai pengusaha wanita sukses yang tangguh. Ia bahagia dengan pekerjaannya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Namun, ada satu ruang kosong yang sesekali terasa, sebuah ruang di hatinya yang dulu pernah terluka. Suatu sore, Siska menghadiri acara gala dinner yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha. Dengan gaun anggun sederhana, ia tampak memikat banyak pasang mata. Di tengah keramaian itu, ia diperkenalkan pada seorang pria bernama Arga, seorang CEO muda dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun. "Senang akhirnya bisa bertemu langsung, Bu Siska. Saya sering membaca tentang Anda di media,
ucap Arga sambil menjabat tangannya. Siska tersenyum tenang. Panggil saja saya Siska. Dan saya juga pernah mendengar banyak tentang Anda, Pak Arga. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Tidak ada basa-basi berlebihan, hanya diskusi yang hangat tentang bisnis, visi masa depan, dan kehidupan. Berbeda dengan Nino yang dulu selalu terjebak gengsi ibunya, Arga terlihat matang, rendah hati, dan penuh rasa hormat. Beberapa hari setelah acara itu, Arga mulai menghubungi Siska. Awalnya untuk urusan kerja sama perusahaan, namun perlahan obrolan mereka melebar ke hal-hal pribadi, hobi, keluarga, bahkan pandangan tentang kehidupan. Siska sempat ragu. Luka lama masih meninggalkan jejak. Ia takut membuka hati lagi, takut terulang kisah pahit yang sama. Namun, ada sesuatu pada diri Arga yang membuatnya merasa aman, tidak dihakimi, tidak direndahkan, melainkan dihargai apa adanya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, Arga menatapnya dengan senyum tulus. Siska, saya tahu kamu sudah melewati banyak hal. Saya tidak datang untuk menggantikan siapapun, tapi bolehkah saya mencoba menjadi bagian kecil dari hidupmu sekarang? Siska terdiam. Hatinya bergetar, tapi juga hangat. 2 tahun ia belajar berdiri sendiri, membuktikan pada dunia bahwa ia kuat. Dan mungkin, kini saatnya ia memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk kembali merasakan cinta. Dengan suara lembut, Siska menjawab, "Kita lihat saja kemana jalan ini membawa kita, Arga." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Siska pulang dengan senyum yang berbeda. Senyum seorang wanita yang siap memulai awal baru. Hari-hari Siska kini terasa lebih ringan. Sejak pertemuannya dengan Arga, kehidupannya bukan hanya tentang kerja dan tanggung jawab, tetapi juga tentang kebahagiaan kecil yang kembali mengisi hatinya. Arga, dengan caranya yang sederhana namun penuh perhatian, membuat Siska merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai pemimpin perusahaan. Setiap kali mereka bertemu, ada tawa tulus yang tercipta. "Kalau kamu terlalu sibuk kerja, nanti aku yang protes." "Ya," canda Arga suatu sore ketika mereka duduk di sebuah kafe. Siska tertawa. Matanya berbinar. "Kamu nggak takut aku bosan sama protesmu?" "Aku lebih takut kamu lupa kalau kamu juga berhak bahagia," jawab Arga serius. Kata-kata itu menancap di hati Siska. Ia sadar, selama ini dirinya memang terlalu sibuk membuktikan pada dunia, sampai hampir lupa memanjakan dirinya sendiri. Di sisi lain, kabar tentang kedekatan Siska dan Arga cepat menyebar. Media bisnis menyoroti mereka sebagai power couple potensial, 2 pemimpin muda yang sama-sama sukses. Foto-foto mereka di acara publik mulai menghiasi berita. Berita itu pun sampai ke telinga Nino dan Bulina. Nino menatap layar televisi dengan hati yang seperti diremas. Ia melihat Siska tersenyum di samping Arga, senyum yang dulu pernah jadi miliknya. Dia benar-benar sudah melupakanku. Suaranya lirih, hampir pecah. Bulina duduk di sampingnya. Wajahnya pucat. Teman-teman arisannya kini bukan hanya menertawakan masa lalunya, tapi juga memuji-muji Siska. "Lina, kamu bodoh sekali dulu. Menantumu itu sekarang jadi kebanggaan semua orang. Coba kalau dulu kamu bisa lebih sabar," kata salah satu dari mereka, menusuk harga diri Bulina semakin dalam. Malam itu, Nino mabuk-mabukan sendirian. Ia menyesali keputusannya, menyesali sikapnya yang terlalu menuruti ibunya. Sementara Bulina hanya bisa menangis dalam diam, sadar bahwa semua ini adalah akibat dari gengsinya sendiri. Sementara itu, Siska berjalan pulang ditemani Arga. Di bawah lampu jalan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda,
Bukan hanya rasa cinta yang tumbuh, tapi juga rasa damai. Untuk pertama kalinya, Siska benar-benar percaya bahwa kebahagiaan bisa ia raih tanpa harus merendahkan dirinya sendiri. Dan dari kejauhan, Nino serta Bulina hanya bisa menyaksikan semua itu dengan hati hancur, terjebak dalam penyesalan yang sudah tak bisa diperbaiki. Waktu berjalan begitu cepat. Setiap pertemuan dengan Arga membawa kedamaian baru bagi Siska. Di tengah kesibukan memimpin perusahaan, ia menemukan seseorang yang tidak hanya memahami dunia bisnisnya, tetapi juga hatinya. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah gala dinner bisnis, Arga mengantar Siska pulang. Di dalam mobil, suasana hening, namun penuh makna. "Aku sudah lama ingin bicara sama kamu, Siska," ucap Arga dengan suara dalam. Siska menoleh, penasaran. "Tentang apa?" Arga menarik napas panjang, lalu menatap matanya dengan serius. "Aku nggak mau hubungan ini hanya jadi persinggahan. Aku ingin membangun masa depan sama kamu. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku sepenuhnya." Siska terdiam. Hatinya berdebar. Kata-kata itu sederhana, tapi tulus. Selama ini, ia hanya fokus pada bagaimana memperbaiki hidupnya. Tapi ternyata ada seseorang yang benar-benar ingin merangkulnya, tanpa syarat. Senyumnya mengembang, meski sedikit ragu. "Arga, aku butuh waktu. Luka masa lalu masih ada, tapi aku tahu kamu membuat aku percaya kalau cinta itu masih mungkin." Arga menggenggam tangannya lembut. "Aku bisa menunggu selama yang kamu butuhkan." Sementara itu, kehidupan Nino semakin hancur berantakan. Ia kehilangan banyak kontrak kerja. Reputasinya makin merosot. Perusahaan kecil yang coba ia bangun pun tidak berkembang. Setiap malam ia mabuk, mencoba melupakan kenyataan bahwa Siska sudah benar-benar jauh dari hidupnya. Rasa penyesalan makin menjadi ketika ia membaca berita terbaru. Siska Pratama dan Arga Wijaya, pasangan baru dunia bisnis Indonesia. Nino membanting ponselnya. Wajahnya kusut, rambutnya tak terurus. "Seharusnya itu aku. Seharusnya aku yang ada di samping dia," teriaknya. Hampir gila. Bulina pun tak kalah sengsara. Harga dirinya sudah jatuh di mata masyarakat. Bahkan keluarga besarnya menjauh. Ia hanya bisa menyaksikan putranya terpuruk, tanpa daya menolong. Mereka berdua kini seperti bayangan, hidup dalam penyesalan, terjebak di masa lalu. Sedangkan Siska, perlahan tapi pasti, melangkah menuju masa depan yang lebih cerah bersama Arga. Masa depan yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa hadir kembali setelah semua luka. 2 tahun lebih sudah berlalu sejak perceraian pahit itu. Siska kini bukan lagi perempuan yang selalu ditekan, dihina, dan direndahkan. Ia berdiri tegak sebagai sosok yang kuat, berhasil memimpin perusahaan keluarganya hingga semakin dikenal di dunia bisnis. Namun, di balik semua kesibukan, hatinya mulai menemukan rumah baru, Arga. Arga bukan hanya pasangan diskusi bisnis yang cerdas, tapi juga pendengar yang tulus, seseorang yang selalu hadir tanpa menuntut. Hari-hari bersama Arga memberi warna yang berbeda, dan Siska pun mulai merasakan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya, kebahagiaan sejati. Suatu sore yang hangat, Arga mengajak Siska ke sebuah restoran atap gedung tinggi di Jakarta. Pemandangan kota yang gemerlap lampu membuat suasana semakin romantis. Siska tidak menyangka, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat makanan penutup dihidangkan, Arga bangkit dari kursinya. Ia melangkah ke depan Siska dengan senyum gugup namun mantap. "Siska," suaranya bergetar, tapi tatapannya tegas. Siska menatapnya penuh tanda tanya. "Kenapa kamu tiba-tiba berdiri begitu?"
Arga lalu berlutut di hadapannya, membuat beberapa tamu restoran ikut memperhatikan. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berisi cincin yang berkilau indah. Aku pernah bilang, aku nggak mau hubungan ini hanya jadi persinggahan, ucap Arga lirih namun jelas. Aku ingin kita sama-sama melangkah ke masa depan. Aku ingin kamu jadi pendampingku, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup. Siska, maukah kamu menikah denganku? Air mata langsung menitik di sudut mata Siska. Hatinya bergetar, mengingat perjalanan panjang penuh luka yang ia lalui. Dulu ia diperlakukan hina, diremehkan, bahkan dicampakan. Kini, ada seorang pria yang berdiri di depannya, siap merangkul semua sisi dirinya, tanpa syarat. Siska tersenyum di tengah air matanya. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Ya, Arga, aku mau." Suasana restoran pecah dengan tepuk tangan dan sorak kecil dari para tamu yang menyaksikan momen itu. Arga langsung menyematkan cincin ke jari manis Siska, lalu memeluknya erat. Di kejauhan, tak ada yang tahu, seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup Siska melihat berita ini di layar ponselnya dengan hati hancur. Nino. Dan di sampingnya, Bulina hanya bisa terdiam menanggung rasa malu yang semakin menyesakkan dada. Hari itu menjadi awal baru bagi Siska. Awal dari kehidupan yang ia pilih sendiri, bersama seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintainya. Setelah lamaran resmi itu, kehidupan Siska semakin dipenuhi cahaya baru. Media bisnis dan lifestyle ramai memberitakan kabar pertunangannya dengan Arga Wijaya, seorang pengusaha muda yang dikenal sukses dan rendah hati. Judul-judul berita menghiasi layar. Pasangan power couple baru, Siska dan Arga siap melangkah ke pelaminan. Dari luka ke bahagia, Siska kini menemukan cinta sejati. Nama Siska kembali jadi pusat perhatian, bukan karena hinaan atau skandal, tapi karena kekuatan dan kebahagiaannya. Persiapan pernikahan dimulai. Gedung mewah telah dipilih, dekorasi megah dengan sentuhan elegan sesuai kepribadian Siska. Tim perencana pernikahan sibuk menata segala detail, undangan, busana, hingga daftar tamu undangan yang penuh dengan tokoh penting dunia bisnis dan pejabat tinggi. Arga selalu terlibat langsung dalam setiap persiapan. Aku nggak mau semua ini cuma jadi acaranya kamu. Ini pernikahan kita. Aku pengen terlibat dalam setiap detailnya, ucapnya, membuat Siska tersenyum bahagia. Meski sibuk dengan pekerjaan, Siska merasakan perbedaan besar. Jika dulu ia sendirian menghadapi semua tekanan, kini ada seseorang yang berdiri di sampingnya, mendukung tanpa syarat. Sementara itu, di sisi lain, Nino hidup dalam bayang-bayang berita itu. Ia sering membaca komentar netizen di media sosial. Lihat tuh mantan Nino, sekarang dapat pasangan yang jauh lebih baik. Pantes aja ditinggal, Bulina terlalu banyak ikut campur. Mereka dulu menghina Siska, sekarang lihat hasilnya. Komentar-komentar itu menusuk hati Nino dan Bulina. Bulina mencoba menutupi rasa malunya di depan tetangga, tapi bisik-bisik sudah menyebar. Undangan pernikahan Siska dan Arga yang beredar di kalangan elit menambah rasa terpojok. Bulina, katanya mantu dulu sekarang nikah sama Arga Wijaya ya? Hebat sekali dia, ujar seorang kenalan dengan nada sinis. Wajah Bulina memerah, antara malu dan marah. Sementara Nino semakin larut dalam keterpurukan. Ia menatap foto pertunangan Siska dan Arga di layar ponselnya. Matanya merah, tangannya gemetar. Itu harusnya aku yang di samping dia, gumamnya penuh penyesalan. Hari-hari terus berjalan. Persiapan pernikahan makin matang. Gaun pengantin indah sudah dipilih, gedung sudah didekorasi,
Bahkan daftar tamu undangan sudah dipenuhi tokoh penting. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Siska merasa hatinya tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar siap menyambut hari bahagia, tanpa lagi dihantui bayang-bayang masa lalu. Hari itu akhirnya tiba. Pagi yang cerah menyambut momen bersejarah dalam hidup Siska. Gedung pernikahan mewah di pusat kota berdiri megah, dihiasi bunga segar dan lampu kristal yang berkilauan. Para tamu undangan, tokoh bisnis, pejabat, bahkan artis terkenal, mulai berdatangan dengan busana elegan. Semua mata tertuju pada sosok mempelai wanita. Siska melangkah anggun dalam balutan gaun putih elegan. Wajahnya bersinar bahagia. Senyumnya tulus. Matanya berbinar. Di sisinya, Arga berdiri gagah, setia mendampingi dengan tatapan penuh cinta. Saat keduanya berjalan memasuki aula pernikahan, riuh tepuk tangan menggema. Banyak yang berbisik kagum. Lihat Siska, benar-benar cantik sekali. Mereka pasangan sempurna, cocok banget. Dulu katanya dia orang biasa, ternyata pewaris kaya raya. Siska mendengar bisikan-bisikan itu, tapi kali ini ia tidak merasa sakit hati, melainkan bangga, karena semua hinaan masa lalu telah berganti jadi pujian. Namun, di sudut aula, dua wajah muram tampak mencolok. Nino dan Bulina hadir tanpa undangan resmi, hanya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka berdiri jauh di belakang, mencoba berbaur, meski jelas terlihat bukan bagian dari kebahagiaan itu. Bulina menunduk, menahan rasa malu ketika melihat tamu-tamu yang dulu sering ia pamerkan kini justru berkerumun memberi selamat kepada Siska. Sementara Nino, matanya tak pernah lepas dari sosok Siska. Air matanya nyaris jatuh ketika melihat Siska tersenyum lebar di samping Arga. Itu seharusnya aku, bisiknya lirih, penuh penyesalan. Tapi sudah terlambat. Semua sudah berakhir. Acara berlangsung hikmat. Janji pernikahan terucap, cincin disematkan, dan doa-doa dipanjatkan. Saat Siska dan Arga resmi dinyatakan sebagai pasangan suami istri, tepuk tangan bergemuruh, musik romantis mengalun, dan kebahagiaan menyelimuti seluruh ruangan. Siska menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, sudah membuktikan bahwa cinta sejati itu nyata. Arga menggenggam tangannya erat. Dan aku janji, aku gak akan pernah melepaskan kamu. Di luar aula, Nino akhirnya tak mampu menahan tangis. Ia keluar tergesa, duduk di tangga gedung, wajahnya tertutup kedua tangannya. Rasa sesal menelannya bulat-bulat. Hidupnya hancur karena kebodohan sendiri. Bulina hanya bisa berdiri kaku, sadar bahwa semua kebanggaan dan gengsi yang dulu ia junjung tinggi kini runtuh di hadapan mata. Menantunya yang dulu ia hina kini menjadi sosok yang disanjung banyak orang, sementara ia hanya meninggalkan jejak malu. Hari itu menjadi saksi nyata. Siska berhasil bangkit dari luka, menemukan cinta baru, dan membuktikan bahwa kebahagiaan sejati akan datang pada hati yang ikhlas dan berani. Dan bagi Nino serta Bulina, hari itu adalah hari penyesalan, penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. Setelah pesta pernikahan megah itu berlalu, hari-hari Siska dan Arga dipenuhi dengan nuansa baru. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi tekanan dari mertua, tidak ada lagi air mata yang harus ia tahan dalam diam. Yang ada kini hanyalah kehangatan rumah tangga yang penuh cinta dan saling menghargai. Rumah mewah yang mereka tempati tidak sekadar bangunan megah, tetapi benar-benar menjadi tempat pulang. Siska yang dulu terbiasa menahan sakit, kini terbiasa disambut dengan pelukan Arga setiap kali pulang kerja. "Capek ya?" tanya Arga lembut, lalu meraih tas di tangan istrinya. Siska tersenyum. "Capekku hilang kalau ada kamu." Kebersamaan mereka sederhana, tapi berarti.
Sarapan pagi bersama, diskusi tentang bisnis di ruang kerja, hingga sekadar menonton film di ruang keluarga. Semua terasa istimewa karena diisi dengan ketulusan. Tak butuh waktu lama, pernikahan mereka menjadi perbincangan banyak orang. Media menyorot pasangan ini bukan hanya karena kekayaan, tapi karena kekompakan mereka sebagai pasangan yang saling mendukung. Banyak pengusaha muda bahkan menjadikan Siska dan Arga sebagai simbol kebangkitan, bahwa seorang perempuan bisa bangkit dari luka, berdiri tegak, lalu menemukan cinta sejati yang menghargainya. Dalam salah satu wawancara, Siska berkata tegas, "Cinta itu bukan tentang siapa yang paling tampan atau paling kaya. Cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap ada, mendukung, dan menghargai kita meski dalam kondisi terburuk sekalipun." Kata-kata itu viral, menginspirasi banyak wanita yang pernah mengalami luka serupa. Sementara itu, dari kejauhan, Nino dan Bulina hanya bisa menyaksikan semua itu. Mereka melihat di televisi, membaca di surat kabar, bahkan mendengar dari orang-orang sekitar tentang bagaimana bahagianya Siska kini. Hati mereka semakin tersiksa. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena sadar bahwa rasa gengsi dan keserakahanlah yang menghancurkan segalanya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Bagi Siska, kehidupan rumah tangganya dengan Arga adalah bukti nyata bahwa badai pasti berlalu. Setelah dihancurkan oleh hinaan dan pengkhianatan, ia justru menemukan cinta yang tulus, rumah tangga yang damai, dan kehidupan yang penuh arti. Dan setiap kali ia menatap Arga, ia tahu, inilah jawaban dari semua doa dan kesabarannya selama ini. Waktu berjalan, luka lama kini hanya tinggal kenangan. Siska telah melalui jalan panjang penuh air mata, penghinaan, dan pengkhianatan. Namun, dari semua itu ia belajar bahwa setiap kejatuhan selalu menyimpan kesempatan untuk bangkit. Kini, bersama Arga, ia menemukan arti rumah tangga yang sesungguhnya, tempat di mana cinta dan rasa saling menghargai menjadi fondasi. Kehidupannya bukan hanya bahagia, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah merasa direndahkan atau tidak dihargai. Siska tahu, kebahagiaannya bukanlah balas dendam, melainkan kemenangan. Kemenangan atas dirinya sendiri, atas masa lalunya, dan atas mereka yang pernah meremehkannya. Sementara itu, Nino dan Bulina hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Dunia yang dulu mereka banggakan dengan gengsi dan keangkuhan kini runtuh. Mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana Siska yang dulu mereka hina kini bersinar, sementara mereka sendiri hanya tertinggal dalam kesepian. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, kisah Siska membuktikan bahwa perempuan yang kuat bisa mengubah takdirnya sendiri. Ia bukan lagi sosok yang pasrah dihina, melainkan wanita yang berdiri tegak, mencintai dirinya, dan pada akhirnya, ditemukan oleh cinta yang sejati. Siska tersenyum saat menatap masa depannya. "Aku pernah jatuh, tapi aku memilih bangkit. Dan itulah kemenangan terbesarku." Tamat.